Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Rasanya senang banget saya masih bisa membuat video ini di tengah rutinitas yang lagi padat-padatnya. Penyebaran kasus COVID di Indonesia terkhususnya Jakarta saat ini lagi aman terkendali. Semoga seterusnya pun seperti itu sehingga ekonomi bisa bangkit dan tumbuh melebihi waktu di mana COVID mulai menyerang kita. Jalanan saat ini udah mulai ramai dan para pekerja kantoran seperti saya udah mulai WFO lagi, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tentu saja pada saat kita bekerja akan ada banyak dokumen penting yang perlu kita simpan. Makanya agar dokumen tersebut nggak hilang ataupun cepat rusak, kita harus menyimpannya di tempat yang tepat dan terorganisir. Nah, salah satu media penyimpanan dokumen itu salah satunya adalah magazine files seperti ini. Apakah kalian pernah lihat yang seperti ini? Tenang. Di video kali ini saya nggak akan cerita bagaimana kita menyimpan dokumen penting secara rapi dan aman. Tapi kita akan membahas tentang produsen magazine files yang sebentar lagi akan listing di bursa kita. Pastinya mereknya ini udah dikenal oleh para pekerja kantoran seperti saya, yaitu merek Bantex. Nah, siapa lagi perusahaannya kalau bukan PT Permaplasindo dengan kode tiker BINO. Penasaran dengan prospektusnya? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Permaplasindo atau nantinya saya sebut dengan BINO ini sudah berdiri semenjak tahun 1986 sebagai produsen dan penyalur barang-barang dan alat kantor. BINO memiliki lisensi untuk memproduksi alat-alat kantor dengan merek Bantex. Selain Bantex, BINO juga menjual berbagai peralatan kantor dengan merek internasional seperti Elba, Linex, Appli, Lyra, Siron, dan berbagai merek unggulan lainnya. Kantor dan pusat distribusi BINO ada di kawasan industri Sentul dengan luas sebesar 25.000 meter persegi. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan melalui anak usahanya telah memiliki 3 pabrik. Pabrik pertama berlokasi di kawasan industri Sentul, Bogor. Lalu pabrik kedua berlokasi di Desa Jombor, Klaten, Jawa Tengah. Dan pabrik terakhir berada di Kelurahan Balor Permai, itu ada di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk penjualan dan distribusi, BINO ini udah melakukan semua hal nih Sobat Maya. Bisa lihat di sini. Dia juga udah melakukannya di online ataupun marketplace nih ya. Jadi di Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, dan lain-lain itu mereka udah masuk menjadi official store-nya. Lalu di modern retail, mereka juga masuk nih Sobat Maya, kayak Gramedia, Hypermart. Nah, mereka itu udah masuk juga. Lalu secara tradisional, mereka juga masuk ke toko-toko di pusat grosir. Lalu terakhir di corporate end user mereka juga udah masuk. Jadi jalur distribusinya itu udah banyak banget. Lalu berikut adalah kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha dari perseroan dan entitas anak. Bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Jadi nggak hanya menyasar pasar domestik, tapi BINO juga udah menyasar pasar ekspor. Nah, bisa Sobat Maya lihat di sini untuk entitas anak dari BINO ini, itu untuk kepemilikan langsungnya ada 6 perusahaan, lalu kepemilikan tidak langsungnya ada 1 perusahaan. Menurut saya sendiri, industri alat perkantoran seperti BINO ini udah mulai masuk ke dalam sunset industry. Berkat kemajuan teknologi yang dulunya itu masih manual dicatat ataupun di print, sekarang udah mulai perlahan-lahan diarahkan menjadi go digital. Tentunya hal ini akan berdampak pada bisnisnya BINO ya. Nanti coba kita lihat di laporan keuangannya benar nggak seperti itu. Nah, baik BINO dan juga perusahaan entitas anaknya ini menyadari Sobat Maya bahwa industri peralatan kantor ini memiliki persaingan yang sangat kompetitif, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Nah, jadi untuk menghadapi persaingan usaha tersebut, perusahaan dan juga entitas anak bekerja sama dengan perusahaan fintech Singapura, Secure Pte Ltd untuk mengembangkan Bantex Hybrid Filing yang dijalankan oleh entitas anak, yaitu BDS tadi ya, yang tadi kalau misalnya kita udah lihat. Nah, BDS ini yang akan menjalankan usaha terbarunya dari BINO. Nah, jadi di sini dikatakan, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, perusahaan akan mengembangkan Electronic Filing System atau EFS, di mana
pengguna dapat mendata aset dan kewajiban mereka, memahami kekayaan bersih mereka, memonitor posisi keuangan mereka, mengunggah dokumen-dokumen penting seperti surat wasiat, polis asuransi jiwa, data medis, surat tanah, KTP, dan lain sebagainya, serta bisa menyimpan kontak secara digital. Nah, aplikasinya sendiri bernama Vaultbox. Nah, berikut Sobat Maya bisa lihat nih perbandingan antara Vaultbox dan juga kompetitornya. Nah, menurut Sobat Maya sendiri gimana? Apakah usaha terbarunya dari Bino ini bakalan survive atau malah bisa mengalahkan kompetitornya nih? Oke, tadi adalah sekilas background dari emiten berkode Bino ini. Coba sekarang kita lihat siapa sih pemegang sahamnya? Jika kita lihat dalam struktur pemegang sahamnya, ini pemegang sahamnya ada 4 individu ya Sobat Maya ya, yaitu Bapak Willianto Ismadi, Arwan Sunardi, Kristanto Wijaya, dan juga Tang Widyastuti. Lalu ada juga satu non-individu yaitu PT Intan Pariwara. Lalu pengendali dari Bino ini adalah Bapak Willianto Ismadi yang sekaligus adalah pendiri dari PT Batara Indah, anak usahanya Bino. Oke, kita lanjut. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 435 juta lembar saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 120 hingga 145, sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya 63,075 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini, Bino juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 217.500.000 waran seri 1 dengan rasio 2:1. Dalam artian, setiap 2 lembar saham Bino akan mendapatkan 1 lembar waran secara gratis. Nah, waran yang diterbitkan Bino ini agak sedikit berbeda dengan waran yang diterbitkan oleh saham-saham IPO baru-baru ini ya Sobat Maya ya. Kalau misalnya mereka itu waran pendek semua, waran dari Bino ini lumayan panjang, hingga tahun 2024. Sayangnya, hingga video ini dibuat, harga penembusan warannya itu masih belum ditentukan. Oke, kita lanjut. Nantinya penggunaan dana IPO itu akan digunakan untuk yang pertama adalah sebanyak 38 miliar akan digunakan untuk pelunasan pokok hutang pihak ketiga yaitu PT Usaha Gemajaya dan juga Koperasi Bintang Timur Capital. Lalu yang kedua adalah sebanyak 4,5 miliar digunakan sebagai pinjaman kepada entitas anak usaha Batara Indah untuk pembelian penambahan mesin. Lalu sebanyak 2,85 miliar ini akan digunakan untuk pembelian 2 bidang tanah di Klaten dari pihak ketiga. Lalu tujuan yang keempat adalah sebanyak 2,55 miliar akan digunakan sebagai pinjaman kepada Bino Digital Solution Pte Ltd untuk pengembangan Bantex Hybrid File Digital. Lalu tujuan terakhir adalah akan digunakan oleh entitas anak BMS dengan skema pinjaman untuk modal kerja seperti membeli dan memperbanyak stok barang di cabang. Sementara dana yang akan diperoleh dari hasil pelaksanaan waran seri 1 akan digunakan oleh BMS dengan skema pinjaman untuk modal kerja. Tujuan IPO ini sebenarnya kurang bikin serak ya, karena lebih dari 50% itu digunakan untuk pembayaran hutang. Jelas investor nggak akan suka dengan tujuan IPO untuk pembayaran hutang seperti ini. Padahal nih ya, saya kasih satu fun fact. Nah, jadi Sobat Maya bisa lihat di sini bahwa laba ditahan perseroan hingga tahun 2020 dibagikan dalam bentuk dividen saham kepada para pemegang saham dengan nominal itu setara 90 miliar. Hal ini berarti sebenarnya tuh perusahaan punya uang, tapi nggak mau dipakai untuk bayar hutangnya. Lunasin hutangnya pakai duitnya siapa? Ya, duit kita-kita ini, investor yang bakalan ikutan IPO-nya Bino. Ngeselin ya? Tapi begitulah mekanisme di bursa. Pasti banyak juga kok investor yang akan ikutan, padahal udah tahu tujuannya kita cuma kasih ataupun store duit kepada perusahaan. Oke lah, ini hanya sebagian kecil. Siapa tahu perusahaannya ternyata bonafit dan cuannya gede banget. Oke, kita nanti akan bahas ya di bagian laporan keuangan. Nah, kita lanjut dulu melihat jadwal IPO-nya dari Bino ini.
Jadi masa book building ataupun masa penawaran awalnya itu adalah dari tanggal 28 Oktober hingga 5 November 2021. Lalu untuk masa penawaran umum, itu perkiraannya adalah dari tanggal 18 hingga 23 November. Lalu tanggal listingnya itu pada tanggal 25 November 2021. Nah, di sini juga ada jadwal warannya ya Sobat Maya ya. Jadi nanti warannya sama seperti induknya, itu akan di listing di bursa kita tanggal 25 November 2021. Lalu untuk masa akhir perdagangan warannya itu atau pelaksanaan warannya adalah di tanggal 25 November 2024. Jadi masa warannya itu masih panjang banget. Oke, lalu coba kita lihat nih siapa sih underwriter-nya dari Bino ini. Ternyata yang menjadi underwriter dalam IPO-nya Bino ini adalah Indo Capital Sekuritas atau kode brokernya itu IU. Untuk sepak terjangnya IU ini udah pernah saya bahas ya di video pembahasannya IDEA. Jadi bagi Sobat Maya yang pengen tahu untuk lebih details dari sepak terjangnya IU, bisa menonton video IDEA ini. Jadi IU ini lumayan sering jadi underwriter ya. Dalam 2 tahun terakhir ini udah 6 emiten yang dikawal dalam hal IPO. Termasuk yang terakhir adalah IDEA. Jadi di sini saya akan bahas IDEA-nya aja ya. Nah, bisa Sobat Maya lihat di sini bahwa IDEA ini adalah papan akselerasi dan kemarin dia itu ARA sampai 2 kali. Di hari ketiga sempat ARA, lalu kemudian baru ditenggelamkan. Dari historical IPO yang dikawal oleh IU dalam 2 tahun terakhir ini, belum pernah ada satu saham pun yang nggak ARA di hari pertama. Lucy aja masih ARA loh di hari pertama, baru kemudian dilongsorin. Apakah Bino akan bernasib sama? Hanya waktu yang bisa menjawab. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset, dari tahun 2018 ke tahun 2019, total asetnya itu stagnan nih Sobat Maya. Namun dari tahun 2019 ke tahun 2020, total asetnya ternyata menurun drastis. Dari 424 miliar di tahun 2019, turun menjadi 366 miliar di tahun 2020. Penurunan ini mostly disebabkan oleh penurunan piutang usaha. Lalu bagaimana dengan liabilitasnya? Dari sisi liabilitas, mirip dengan aset ya. Terjadi penurunan yang drastis juga dari tahun 2019 ke tahun 2020. Penurunan ini paling besar disebabkan oleh pelunasan utang bank yang masuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Nah, coba kita lanjut melihat dari sisi ekuitasnya ya. Nah, kalau misalnya Sobat Maya melihat bagian ekuitas ini, ada angka yang terkesan ajaib nggak nih Sobat Maya? Nah, benar banget. Jika Sobat Maya lihat di sini, hingga tahun 2020, itu modal saham Bino ini hanya sebesar 12,8 miliar. Lalu per Maret 2021, langsung melejit menjadi 174 miliar. Ajaib banget kan? Salah satu penyebabnya adalah pembagian laba ditahan menjadi dividen saham. Apakah ini sebuah kebetulan atau memang sebuah kesengajaan? Sobat Maya nilai sendiri lah ya. Nah, kita lanjut ke laporan laba ruginya. Dari laporan ini, Sobat Maya, terlihat bahwa laba dari Bino ini selalu turun dari tahun ke tahun. Malah di tahun 2020, Bino ini mencatatkan kerugian. Dan kemungkinan besar ya, di tahun 2021 ini, antara akan mencatatkan sedikit laba, atau malah membukukan kerugian juga seperti pada tahun 2020. Jika Sobat Maya lihat, di kuartal 1 2020, Bino itu menghasilkan laba 10,5 miliar. Namun di akhir tahun 2020, malah membukukan kerugian. Sementara di kuartal 1 2021, Bino hanya menghasilkan laba itu sebesar 1 miliar. Dan di kuartal 2 2021, menghasilkan laba sebesar 1,4 miliar. Nah, penurunan laba ini ternyata diikuti juga oleh penurunan pendapatan. Jika di tahun 2018 pendapatannya itu di 356 miliar, maka per tahun 2020 pendapatannya itu turun nih Sobat Maya menjadi 266 miliar. Hal ini sebenarnya memang karena terkena dampak juga sih dari pandemi COVID. Perlu kita amati lagi nantinya, apakah pendapatan di tahun 2021 dan seterusnya bakalan tetap meningkat, stagnan, atau malah cenderung turun terus.
Karena menurut saya sendiri, industri dari Bino ini udah mulai masuk ke dalam sunset industry ya. Kecuali usahanya untuk go digital berhasil, bisa jadi akan menambah peluang cuan di bisnisnya Bino untuk kedepannya. Nah, dengan kinerja seperti ini, kira-kira valuasi di harga IPO itu mahal nggak ya? Coba kita hitung PER dan PBV-nya ya. Di sini saya akan langsung hitung untuk valuasinya di tahun 2020 dan juga 2021. Untuk tahun 2021, labanya itu saya pakai yang per Maret 2021, lalu disetahunkan. Nah, lalu didapatkanlah data sebagai berikut. Kalau misalnya kita lihat dari data ini ya Sobat Maya, dari sisi PER, ini udah premium banget ya. Malah di tahun 2020, PER-nya itu minus, karena laba usahanya, bukan laba, malah dia membukukan rugi usaha ya. Kalau secara PBV, Bino ini juga nggak oke-oke banget ya. PBV-nya masih di atas 1. Oke, dari tadi udah banyak banget hal yang kita bahas. Sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja Bino dari tahun 2018 hingga ke tahun 2020 itu cenderung turun. Malah di tahun 2020 membukukan kerugian karena terdampak pandemi. ROI-nya juga sangat rendah. Bahkan jika kita lihat di tahun 2018, di saat kondisinya itu paling bagus, ROI-nya hanya di 6,09%. Lalu kesimpulan yang kedua, valuasi dari Bino ini tergolong premium. Lalu bisnisnya juga menurut saya udah mulai masuk ke dalam sunset industry. Dan tujuan IPO-nya sebagian besar dipakai untuk pembayaran hutang. Nggak cocok sama sekali untuk jadi pilihan investasi. Namun, berita baiknya adalah Bino ini udah berusaha untuk menjadi go digital dan mengembangkan bisnis barunya lebih sesuai dengan perkembangan teknologi. Kalau kita bicara tentang saham, perlu ada story untuk membuat harganya bisa didongkrak naik. Nah, kalau nanti misalnya bandar ataupun ownernya dari Bino ini niat, bisa jadi story go digital ini dijadikan pendongkrak untuk menaikkan harganya Bino. Lalu kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO Bino ini adalah Indo Capital Sekuritas. Kalau kita lihat historikalnya dalam 2 tahun terakhir, belum pernah ada saham yang enggak arah di hari pertamanya listing. Kemungkinan besar, Bino pun akan seperti itu. Lalu kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 2:1. Hal ini lumayan menarik ya. Karena pastinya bakalan banyak nih trader yang mungkin nggak peduli dengan fundamental, tapi akan tetap ikutan IPO-nya Bino ini untuk mendapatkan cuan instan dari penjualan waran. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Jika udah nggak kuat naik, langsung akan saya jual. Worst case minus 7%, dan tentunya saya udah siap dengan resiko tersebut. Tapi ada satu hal penting yang ingin saya ingatkan ke Sobat Maya mengenai IPO-nya Bino ini. Jika Sobat Maya membeli saham Bino pada saat IPO, itu Sobat Maya bukanlah berinvestasi, tapi lebih tepatnya sedang berspekulasi. Di kesimpulan yang pertama, sudah saya jelaskan ya. ROI dari Bino ini sangat kecil. Pada saat puncaknya di tahun 2018 saja, ROI-nya hanya 6,09%. Seorang investor nggak akan mau berinvestasi di perusahaan seperti ini. Nah, saya sendiri paling cuma akan ambil porsi kecil sih di IPO-nya Bino ini. Terlebih mungkin nanti akan ada banyak IPO yang berdekatan nih dengan IPO-nya Bino ini. Saya sendiri nggak fanatik di aliran tertentu. Mentang-mentang fundamentalnya jelek, langsung saya jauhin. Nggak gitu juga. Yang paling penting adalah masih ada kesempatan untuk bisa cuan. Lalu, saya juga tahu seberapa besar resikonya dan bagaimana saya memanage resiko tersebut. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan IPO Bino. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan apakah akan ikutan membeli saham Bino atau enggak. Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.